Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rosita. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten semester 3 yang akan sedikit memberikan informasi mengenai sistem pembelajaran di saat pandemi. Di saat pandemi seperti sekarang ini, aktivitas yang melibatkan orang banyak pasti akan dilarang keberadaannya, termasuk aktivitas belajar mengajar. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar seluruh sekolah maupun universitas di Indonesia melakukan proses pembelajarannya di masing-masing rumah. Menanggapi pernyataan tersebut, seluruh universitas di Banten, bahkan di seluruh Indonesia, menggunakan media daring untuk proses pembelajarannya, di mana media daring ini sudah tersedia fitur untuk absen, diskusi, UTS, sampai UAS. Nah, sebagai contoh, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat salah satu situs atau web dari salah satu universitas di Banten. Baik, langsung aja kita lihat ada apa aja sih di dalam sana. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke dalam webnya dengan mengetikkan sepada di menu pencarian. Selanjutnya, kita dibawa ke dalam tampilan seperti ini. Untuk masuk ke dalam sepada ini, kita harus memasukkan kode mahasiswa dan password, di mana kode dan password ini hanya diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Setelah kita berhasil masuk, lalu akan disuguhi oleh tampilan jadwal perkuliahan yang harus diikuti oleh mahasiswa tersebut. Ketika saya mengklik menu masuk kelas, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini menampilkan tampilan keterangan mata kuliah tersebut. Di sini juga ada menu KBM 1, KBM 2, KBM 3. Ini adalah menu untuk memulai perkuliahan. Di mana jika menu sudah berganti warna menjadi orange, itu artinya mata kuliah tersebut sudah terlewati. Sedangkan yang warna hijau adalah mata kuliah tersebut sedang berlangsung. Dan untuk menu KBM yang berwarna merah mengartikan bahwa jam mata kuliah tersebut belum terbuka. Ketika saya mengklik menu KBM yang berwarna hijau, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini menu KBM yang berwarna hijau. Setelah diklik akan muncul kapan saya masuk ke dalam mata kuliah tersebut, sudah tertera jam, hari, dan tahunnya. Untuk melihat mahasiswa yang aktif pada mata kuliah tersebut, kita bisa mengklik menu mahasiswa, maka akan muncul nama mahasiswa yang aktif pada mata kuliah tersebut. Nah, untuk tombol menu, kita bisa mengklik jika kita ingin mengetahui apakah ada info, materi, tugas, kuis, absen harian pada mata kuliah tersebut. Nah, ini tampilan untuk materi, sepertinya tidak ada materi. Nah, ketika saya mengklik menu tugas, maka akan muncul tampilan list tugas yang sudah saya kerjakan seperti ini. Ketika saya mengklik menu quiz, maka akan muncul jenis-jenis kuis. Di sini ada pilihan ganda dan esai. Coba kita buka kuis yang pilihan ganda. Sepertinya tidak ada kuis pilihan ganda. Coba kita lihat jenis kuis esai, apakah ada. Nah, di sini ada kuis esai di mana durasinya hanya 1 menit per satu soal. Ini tampilan untuk mengetahui nilai kuis yang sudah kita kerjakan.
Ini adalah tampilan verifikasi absen harian pada mata kuliah tersebut. Dan untuk logout sendiri, kita tinggal mengklik menu logout pada menu utama, maka akan otomatis terlogout sendiri. Yang pertama itu kan ada profil. Di sini bisa lihat profilnya Wulan. Berkas yang harus diupload itu ini. Langsung aja ke perkuliahan ya. Di sini ada prosedur perkuliahan. Ada jadwal perkuliahan. Nah, di sini ada jadwal-jadwal Wulan dari hari Senin sampai Sabtu. Buat absen dosen ada di sebelah sini juga. Tinggal nanti kalau ada buat verifikasi tadi kita tinggal checklist aja. Udah gitu nanti di sini ada KRS. Tahu kan KRS untuk apa? Nah, ini bisa lihat KRS kita tuh berapa. Nah, ini buat ini KRS ya. Untuk KRS itu kartu hasil studi. Jadi kita bisa lihat nilai kita di sini selama UAS semester 1 dan semester 2. Nah, untuk semester 2 contohin aja kayak gini. Kayak gini. Itu buat nilai KHS ya. Nah, ini kuesioner. Jadi kita kayak nilai kinerja dosen sama pelayanan universitas kita sendiri. Ini buat dosen kayak gini. Satu-satu kita diisinya kayak gitu. Di sini kita pilih mata kuliah. Nah, untuk ini kepuasan terhadap kampus. Ini satu-satu kan. Nah, ini KKP-nya, KKM-nya kan. Kayak gini. Udah. Untuk KHS kita ulang lagi. Di sini ada semester 1 juga kayak gini. Sebuah itu nilainya kayak gitu ya, A ya. Selanjutnya kita semester 2 lagi, ini 7 MK kayak gini. Udah. Coba kita nih untuk melihat hasilnya kita apa aja, hasil nilainya itu dari sebuah gitu kan. Nah, nanti kita klik print. Nah, nanti kita bisa lihat nilai kita kayak gini. Kan ada keterangannya HM, AM, M gitu kan. Ada MK-nya juga, ada nilai di sini. Ada total IPS-nya juga. Jadi kita langsung print aja kalau mau ngeprint gitu. Tinggal mencetak aja gitu kan. Kesimpulan yang bisa saya analisis dari informasi yang sudah saya dapatkan dari narasumber saya adalah terdapatnya kelebihan dan kekurangan dari sistem yang dipakai narasumber saya, di mana saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan ini setelah membandingkan dengan sistem yang dipakai di kampus saya, kampus Tia Banten. Baik, langsung saja saya akan menampilkan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari sistem yang dipakai narasumber saya adalah kita bisa mengetahui nama-nama mahasiswa yang sudah login dan berhasil absen pada mata kuliah untuk pertemuan pada saat jam mata kuliah tersebut berlangsung. Seperti pada tampilan di layar, ini adalah tampilan pada sistem narasumber saya di mana kita bisa melihat nama-nama yang sudah berhasil login dan sudah berhasil absen. Dari ke-8 nama ini, dari mulai Nanda, Fitriani, Wiwin, Muhammad Rado, Verlita, Wulandari, Diah Pitaloka, Tri Rizky adalah nama-nama yang sudah berhasil login dan sudah berhasil melakukan pengabsenan. Dari daftar ini kita bisa mengetahui nama kita sendiri maupun nama teman kita apakah sudah termasuk ke dalam nama-nama mahasiswa yang sudah berhasil login dan absen ataukah belum. Jadi kita juga bisa memberikan informasi kepada teman kita ketika namanya belum bisa masuk ke dalam daftar tersebut karena belum berhasil melakukan pengabsenan. Berbeda dengan sistem e-learning yang digunakan di kampus saya, kampus Tia Banten, di mana di sistem yang saya gunakan tidak terdapatnya menu untuk bisa mengetahui nama-nama mahasiswa yang sudah login dan sudah berhasil absen pada saat jam mata kuliah tersebut berlangsung, khususnya ketika kita ingin mengetahui apakah teman kita sudah melakukan proses pengabsenan ataukah belum. Di sini hanya terdapat menu selection untuk informasi
Grade untuk mengetahui nilai seperti nilai resum, nilai kehadiran, assignment untuk tugas, attendance untuk absen, forum untuk diskusi, menu kuis untuk melaksanakan kuis, dan menu research untuk mengetahui apakah di mata kuliah ini menggunakan media lain untuk membantu proses pembelajaran seperti Google Meet atau Zoom. Sebenarnya di menu partisipan kita juga bisa mengetahui nama-nama yang sudah login dari keterangan waktunya, tetapi di menu partisipan ini menampilkan semua nama mahasiswa yang mengontrak mata kuliah tersebut, baik yang mempunyai jam perkuliahan di hari itu maupun yang tidak memiliki jam perkuliahan di hari itu. Seperti ini misalnya, ada Ansurya Adi, ada Abdul Aziz, ada Aceh Sepuluh. Ini adalah nama-nama mahasiswa yang mengontrak mata perkuliahan tersebut, bukan nama-nama yang sudah login dan sudah berhasil absen. Di sini juga ada menu list access to course atau informasi akses terakhir mahasiswa. Ketika saya mengklik list access to course, maka akan muncul urutan nama-nama mahasiswa yang baru saja mengakses mata kuliah ini. Di sini ada Hilda Rosita yang baru saja 44 detik yang lalu mengakses mata kuliah ini, ada Ine yang 6 menit yang lalu baru saja mengakses, ada Nisrina yang 53 menit yang lalu mengakses mata kuliah ini. Tetapi kita tidak bisa memastikan apakah mahasiswa yang baru mengakses ini melakukan pengabsenan pada saat dia mempunyai jam perkuliahan pada saat itu, karena di luar jam mata kuliah pun apabila kita mengakses mata kuliah ini hanya untuk sekedar melihat materi, maka kita akan termasuk orang yang baru saja mengakses mata kuliah ini, karena kita pun tidak bisa mengetahui apakah yang baru saja mengakses ini mempunyai jam perkuliahan pada saat itu ataukah tidak. Seperti saya tidak mempunyai jadwal perkuliahan pada saat ini dan saya juga tidak melakukan pengabsenan, tetapi nama saya berada di urutan paling atas mahasiswa yang baru saja mengakses, karena yang muncul di list access to course ini hanya keterangan waktu terakhir pengaksesan, bukan yang memastikan apakah sudah berhasil absen ataukah belum. Beda dengan sistem yang digunakan narasumber saya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nama-nama yang muncul ini adalah nama-nama yang memang khusus untuk mahasiswa yang mempunyai jam mata kuliah pada saat itu dan sudah berhasil melakukan pengabsenan, maka namanya akan muncul di dalam daftar ini. Kekurangannya di sistem yang dipakai narasumber saya adalah di proses UTS dan UAS-nya, di mana masih harus ditulis tangan terlebih dahulu. Nah, pada tampilan ini adalah foto yang diberikan narasumber saya ketika dia baru saja selesai menjawab pertanyaan pada saat UTS. Setelah jawabannya dirasa cukup, maka mahasiswa harus memfoto dan menguploadnya ke dalam sistem. Nah, ini adalah contoh dokumen PDF yang diberi nama UTS Akuntansi Perbankan yang di dalamnya terdapat foto jawaban UTS dari hasil tulis tangan narasumber saya. Kita lihat seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah foto jawaban yang sebelumnya ditulis tangan terlebih dahulu, dan ini juga formatnya sudah diganti menjadi PDF agar memudahkan pada saat proses pengiriman. Berbeda dengan di Setia Banten, di mana jika di Setia Banten proses UTS dan UAS-nya sepenuhnya dilakukan di dalam sistem e-learning. Nah, kita buka. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah tampilan untuk mengerjakan UTS, di mana di dalam ini sudah terdapat soal dan kita juga melakukan proses penjawabannya sepenuhnya di dalam menu ini. Tidak harus melakukan tulis tangan terlebih dahulu dan memfotonya.
Jadi sistem UTS dan UAS di sistem e-learning Setia Banten sepenuhnya dilakukan di dalam sistem, tidak harus melalui proses penulisan tangan terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.